wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tati Maesaroh, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor NIM 251111611 pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Al-Ihya Kalirjo kelas 5 dengan materi manusia sebagai khalifah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ketua kelas yang mana? Ya, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Nama diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu cek semangatnya terlebih dahulu. Apa semangat? Semangat! Yes, yes, mantap! Oke, baik, Ibu mau lihat kehadiran hari ini siapa yang tidak berangkat ya? Kalisa Zahra hadirah, Bu. Akila Putri hadirah, Bu. Akila Zakia hadirah, Bu. Aruna hadirah, Bu. Arini hadirah, Bu. Asnuri hadirah, Bu. Bunga hadirah, Bu. Oke, baik, sekarang letakkan tangan di atas meja sebelum kita cek kerapihan ya. Ya, rapi semua. Masya Allah, 1, 2. Ya, kita sudah belajar tentang saling menghargai. Ya, saling menghargai. Hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan kita mempelajari tentang manusia sebagai khalifah, kita menyadari bahwa kita dilahirkan di muka bumi ini mempunyai banyak amanah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama saling menyayangi, saling menghargai, terus apa lagi? Menjaga kebersihan, apa lagi? Kemakmuran, keadilan. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan khalifah? Gak ada? Gak ada. Khalifah nggak tahu? Mari kita lihat apa sih khalifah itu. Kita lihat manusia sebagai khalifah. Nah, di sini ada tugas dan peran, landasan dan sifat serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Yang pertama itu memakmurkan bumi. Yang kedua menjaga kelestarian alam. Yang ketiga menegakkan
adil dan bijaksana, amanah, menghindari kerusakan, mengelola sumber daya, dan berilmu juga berakhlak mulia. Nah, itu tugas khalifah atau manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai kita siswa atau pelajar di sekolah, bagaimana caranya? Biar berilmu. Berarti apa kalau berilmu? Kita harus sekolah belajar yang rajin. Iya, hormat kepada guru. Nah, seperti itu. Ya, pengertian khalifah itu apa sih? Khalafah. Dari kata khalafah yang artinya itu pengganti atau wakil, ya, atau penerus. Berarti wakil Allah di bumi yang diberi tugas untuk mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendaknya. Jadi manusia tidak hanya hidup kok, ya. Di sini kita tidak hanya hidup aja, namun kita juga harus memikul amanahnya untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup di bumi. Sifat-sifat yang harus dimiliki yang pertama apa? Amanah. Yang kedua, adil. Yang ketiga, ilmu. Bijaksana, bersyukur dan taat kepada Allah. Ya, bersyukur dan taat kepada Allah. Adil, tidak memihak, menegakkan kebenaran. Ketua kelas di sini harus ketua kelas yang adil, tidak memihak. Misalnya Zahra bertengkar sama Zulfi, aku memihak Zahra karena Zahra perempuan, itu tidak boleh. Tapi harus satukan dulu apa sih masalahnya. Teman-teman ada yang lihat gak? Kita hadirkan pihak ketiga untuk menjadi saksi, ya. Jadi tidak boleh memihak salah satu. Itu namanya adil. Selanjutnya berilmu, memiliki pengetahuan untuk mengelola bumi dengan bijak. Boleh nggak kita menebang hutan sembarangan? Boleh nggak kita mengambil buah yang belum matang? Boleh, asalkan dimakan. Tapi kalau mengambil buah belum matang tapi tidak dimakan, itu namanya mubazir. Mubaziri ikhwanus syaitan, bahwa ketika orang yang membazirkan sesuatu itu adalah temannya syaitan. Kemudian ada bijaksana, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan yang matang, ya. Kemudian bersyukur dan taat kepada Allah, menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Ya, kita bagi kelompok dulu, sudah bagi ya. Kelompok ini membuat poster. Tahu poster? Nah, poster itu menunjukkan bahwa anak-anak melestarikan alam, atau jangan buang sampah, atau jangan membuang buang sembarangan, atau yang lain sebagainya. Poster akan dibutuhkan. Nah, itu silakan ditulis artinya dan nanti dijelaskan surat ini berbicara tentang ini, ya. Nanti kayak kaleng-kaleng. Boleh, nggak apa-apa. Buat apa loh ini? Tahu. Tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 membuat poster apa ini? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus, ini gambar apa? Batu. Ini gimana? Di kali. Oh, dikali. Berarti menjaga kelestarian lingkungan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Dan dikaca ketika Tuhan memberkati kepada barang mereka dan menjadikan khalifah di bumi mereka. Ya, jadi Al-Baqarah surat 30 ayat 30 tentang menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa khalifahnya? Manusia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang ikutin ibu nulis angka 1. Coba berdiri semua. Ya, semangat. Nulis angka 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang pakai kepala. 1,
Pasir. Oh, atas. Oke. Oke, apa ini? Apa? Ini apa? Ini? Oke. Ternyata ya. Mana? Oke, Nabi Adam. Yeay. Menguasai semua makhluk. Apa? B. Kita lihat yang B. Kamu pencet yang mana? Kamu pencet yang sana? Pencet yang sana. Jangan ditutup pintu. Nah, apa? Bentar dulu, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Ada yang belum paham boleh angkat tangan. Ada yang belum paham boleh angkat tangan. Paham semua ya? Oke, baik. Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Manusia sebagai khalifah. Betul banget, manusia sebagai khalifah. Apa yang anak-anak dapat tentang materi kita pada hari ini? Betul, pelestarian alam, terus Harus bersikap adil, bersikap adil, apalagi membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi saling menghargai dan menyayangi. Ya, banyak banget yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an.